Dia yang mengasihi kita. Dia mau menolong kita. Dia yang sanggup membelah laut dan teduhkan badai. Dia sanggup juga menolong kita. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya, Yesus. Oh Yesus, kami berserah kepadamu. Oh, haleluya, Yesus. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Dengan iman saudara nyatakan di hadapan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup melakukan segala perkara. Oh, haleluya. Tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Oh, haleluya. Mari jemaat menyanyikan lagu ini dengan iman. Di dalam kelemahanku sempurna
kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang hidupku, yang berjalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Sembah Dia, agungkan Dia. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Engkaulah Tuhan yang perkasa, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya. Kau yang sanggup teduhkan badai, oh Kau sanggup juga Tuhan, oh menolong kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami tahu Tuhan, oh Kau ciptakan kami Tuhan di dalam kemuliaan-Mu Tuhan, dan Kau jadikan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau persembahkan hidup kami kepadamu Bapa. Oh haleluya, haleluya. Oh Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Amin, amin. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku, inilah hidup kami Tuhan, adalah penyembahan.
di matamu. Amin, amin. Segenap hidupku persembahkan. Mari jemaat dengan sungguh-sungguh katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin. Hidupku berharga di matamu. Terima kasih Tuhan. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Saya minta Ibu Mona berdoa. Haleluya Yesus. Kami selalu bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kasih setia-Mu yang selalu Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami boleh ada sore hari ini Tuhan di tempat ini. Ini semua karena kasih-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami mau memuji Engkau, kami mau membesarkan nama-Mu Tuhan, karena Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bebaskan roh kami Tuhan, kami mau bersukacita memuji, membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau memberkati, bahkan Engkau mengurapi setiap hamba-Mu yang terlibat pelayanan pada sore hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami sore hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang beracara di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk memuji Engkau. Ini doa kami Bapa yang kami perhalaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Karena Dia Allah yang sungguh baik, besar kasih setianya.
Oh haleluya. Oh Yesus. Oh, nyanyikan pujian ini dengan iman kita, percaya bahwa Tuhan mendengar doa kita. Dia akan menjawab lebih dari yang kita harapkan. Haleluya. Haleluya. Lalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tuhan menjawab doa, Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab. Selanjutnya waktu saya serahkan pada namanya. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Sebab itu kami memuji, memuliakan, membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu terus ada di antara kami Tuhan. Menyempurnakan akan pujian kami, menyempurnakan akan ibadah kami. Sehingga kami berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Kami bersuka cita saat ini Engkau memberikan kesempatan yang baik bagi kami semua. Ibadah yang istimewa pada hari ini untuk jemaat-Mu di Situbondo. Kami mohon kiranya Engkau senantiasa ada di antara kami dan Engkau yang akan menuntun jalannya ibadah dari pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih, pakai kami semua, juga kami sebagai hamba-Mu yang kecil untuk menyampaikan akan isi hati Tuhan bagi semua jemaat-Mu, khusus bagi saudara-saudara kami yang sebentar Engkau yang akan mengangkat mereka semua sebagai pengurus gereja di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Dan semua jemaat katakan amin. Ya, beri kemuliaan pada Tuhan. Luar biasa. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, senang sekali kami berada di rumah Tuhan di tempat ini. Dan saya mengucapkan untuk semua jemaat selamat tahun baru, ya walaupun sudah 1 bulan yang lalu, tapi saya senang sekali bisa bertemu dengan semua jemaat Tuhan yang ada. Ya, hari ini adalah hari yang spesial untuk jemaat di tempat ini. Nanti kita akan sama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita yang akan menduduki struktur dari kepengurusan gereja di Situbondo ini. Dan dukungan doa dari seluruh jemaat memang diperlukan, ya. Sebab kita tahu pekerjaan ini adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan mau kita semua untuk kita mengerti bahwa Tuhan Yesuslah yang memiliki akan gereja Tuhan. Ya, Tuhan yang memiliki gereja di tempat ini. Ya, saya ingin membacakan beberapa ayat firman Tuhan sebelum kita nanti masuk dalam perjamuan kudus dan juga kita mendoakan, meneguhkan akan pengurus gereja yang ada. Di dalam Efesus 1 ayatnya yang ke-22, Efesus 1 ayat 22, ya saya bacakan, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Nah, firman Tuhan mengatakan bagi kita semua, di sini dikatakan dan segala sesuatu, artinya semua, ya, dalam ibadah kita, dalam gereja kita, segalanya ini telah diletakkan oleh Allah Bapa di bawah kaki Kristus. Bagi jemaat ini adalah milik Kristus, ya. Kemudian dan dia Yesus telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Nah, ini kita yang harus sadar bahwa kepala kita itu adalah Yesus sendiri. Sedangkan kita semua, jemaat Tuhan, kita itu adalah tubuhnya. Ya, kita adalah bagian-bagian daripada tubuh Kristus. Ayat 23, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Yesus yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Nah, betapa berharganya saudara dan saya. Kita yang percaya kepada Yesus, kita adalah orang-orang, di sini dikatakan kita terhisap di dalam tubuh Kristus. Ya, saya ada satu gambar yang cukup baik tentang tubuh Kristus itu. Mungkin bisa ditampilkan. Kurang terlihat ya. Tapi mungkin kalau saya lihat di situ jelas sekali. Nah, itulah gambaran daripada tubuh Kristus. Yesus sebagai kepala dan kita semua jemaat Tuhan itu sebagai tubuhnya. Ada yang menjadi tangannya untuk bekerja, untuk memperhatikan orang lain, untuk menolong orang lain. Ada yang menjadi tubuh Tuhan, dia bisa merasakan siapa yang memerlukan bantuan kita. Ada yang menjadi kaki Yesus, yang sering untuk besuk kemana-mana, untuk menguatkan jemaat-jemaat Tuhan. Dan itulah yang harus ada di dalam jemaat ini. Sekali lagi, bukan kemudian gembala yang selalu besuk kemana-mana, ya kadang-kadang boleh, ya kadang-kadang bisa. Tetapi sebetulnya harus ada tim yang
yang sebagai penilik seperti itu. Nah, jemaat Tuhan, sehingga di dalam gereja itu diperlukan akan banyak tenaga sebagai pengurus gereja lokal. Ya, di Bondowoso pun juga saya bentuk seperti itu. Ada penilik dan mereka yang akan bergerak. Dan mereka semua kadang-kadang melarang saya untuk berkunjung ke rumah-rumah, ya. Nanti dikira, oh Pak Pendeta ini cuma memperhatikan si A saja, si B kurang diperhatikan. Nanti yang lain juga bisa berkata seperti itu. Jadi Pak, kalau bisa ya dikurangi, ya, bukan tidak boleh sama sekali, tapi dikurangi berkunjung ke rumah-rumah seperti itu. Ya, saya mengerti, saya tahu saya datang itu memang yang penting saja. Kalau ada kematian, ada satu yang masuk di rumah sakit, nah saya harus ada dan saya mendoakan di sana. Kebanyakan saya itu berkunjung di komsel-komsel, ya. Saya mengharap di tempat ini ada komsel, ya. Ya, nantinya supaya dibentuk komsel. Itu sangat memberkati gereja dan disitulah pertumbuhan yang baik. Sebab apa? Sebab kita sebagai hamba Tuhan itu tidak bisa bekerja sendiri. Kita perlu bantuan dari semua jemaat, ya, khusus bagi pengurus gereja yang nanti kita akan mendoakan bagi mereka semua. Nah, lihat sekali lagi gambar ini, gambar yang lebih jelas, indah ini. Itulah tubuh Kristus yang terdiri daripada banyak orang-orang Kristen yang mau terlibat, yang mempunyai hati mengasihi Tuhan. Nanti kita akan lihat lebih jelas lagi. Nah, kemudian di dalam gereja ini juga diperlukan Tuhan itu mengangkat gembala. Ya, dia sebagai yang bertanggung jawab untuk berjalannya ibadah seperti pada sore hari ini, itu perlu gembala, perlu yang mengajar akan jemaat Tuhan. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 20, ayatnya yang ke-28, Kisah Para Rasul 20, ayat 28, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus. Sekali lagi, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa jemaat Tuhan itu sangat berharga. Semua jemaat Tuhan, Tuhan tidak membedakan pria wanita besar kecil. Tapi semua jemaat Tuhan adalah berharga karena kita adalah orang-orang yang ditebus, yang dibayar oleh darah Kristus. Ya, di sini dikatakan yang telah diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Yesus yang telah turun masuk ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita, untuk menebus kita. Ya, sering saya katakan bahwa kekristenan itu sebetulnya bukan hanya agama saja. Ya, namanya agama karena kita ada di pemerintahan seperti ini. Tapi kekristenan itu adalah karena Tuhan yang memilih kita. Ya, kalau agama itu usaha manusia untuk mencari Allah. Nah, kalau orang berdosa mencari Allah, bagaimana? Apakah ketemu? Tapi kekristenan itu adalah Allah mencari manusia. Yesus masuk ke dalam dunia untuk mencari saudara dan saya. Dan saat kita meresponi, maka kita adalah orang-orang yang sangat berharga. Sekali lagi, kekristenan itu adalah usaha Allah mencari manusia. Tapi kalau agama, usaha manusia
mencari Allah dengan caranya berbagai macam. Ya kadang-kadang bisa salah-salah. Tapi saat Allah mencari saudara dan saya, wah ini merupakan satu anugerah yang sangat berharga untuk kita semuanya. Nah sebab itu dia mengatakan yang telah kita baca, dengan darah anaknya sendiri. Ya, itu merupakan satu korban yang diberikan Allah Bapa untuk kita. Ya sebentar kita nanti juga akan menerima perjamuan kudus. Ini menandakan bahwa ya Tuhan Yesus telah mati bagi kita. Dan ini selalu kita peringati, selalu kita adakan supaya kita ingat terus. Ya, ada beberapa gereja itu perjamuan kudus itu bisa setiap minggu, ya. Bisa setiap minggu, ya enggak apa-apa. Itu tiap-tiap gereja mempunyai cara sendiri dan enggak apa-apa. Nah, bagi kita ya GSJPDI itu paling minim adalah 1 bulan 1 kali untuk kita masuk dalam perjamuan kudus seperti ini. Tujuannya untuk kita selalu mengingat ada korban yang telah menebus kita. Sebetulnya dosa itu harus kita tanggung sendiri-sendiri. Dosa itu tidak bisa gratis. Dosa itu harus dibayar. Yang bayar siapa? Ya orang itulah. Orang itu yang berbuat dosa ya dia yang bayar. Tapi untung bagi kita semuanya. Ya Tuhan telah datang dan Tuhan telah memilih kita, memanggil kita untuk kita diselamatkan. Sehingga dia yang menghapus akan dosa manusia. Kita tidak bisa menghapus dosa kita sendiri. Kita harus bayar seperti apa? Tidak bisa. Sebab itu Allah Maha Tahu. Allah mengirim Yesus masuk dalam dunia. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita terus akan membaca ayatnya yang ke-29 di bawahnya. Ayat 29, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Nah, ini yang berbahaya bagi suatu jemaat. Kadang ada kekuatan yang lain untuk berusaha mencerai-beraikan. Ya kalau saya melihat serigala ini, mungkin dia tidak memakan, ya, tapi dia berusaha untuk mencerai-beraikan jemaat. Nah, sebab itu kita harus tahu, saudara, bagaimana kalau ada orang-orang yang berusaha untuk menarik kita pergi ke lain tempat dan ke lain persekutuan dan lain sebagainya. Ya itu boleh, sekali-sekali boleh. Tapi saat orang itu diajak kemudian pergi untuk selama-lamanya tercerai daripada gereja, tercerai daripada kelompok, ya gereja lokal yang telah Tuhan siapkan bagi kita semua, nah itu menjadi tanda tanya. Apakah bukan orang itu adalah serigala yang di sini ditulis serigala yang ganas akan masuk di tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Mereka tidak menyayangkan akan jemaat lagi, tapi memporak-porandakan, mencerai-beraikan. Jadi jemaat perlu waspada, ya. Kita perlu tahu, kita perlu berhati-hati menghadapi semuanya itu. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kemudian kita tahu juga bahwa saat kita ada seperti hari ini, kita juga di dalam firman Tuhan mengatakan gembala itu tidak bisa berjalan sendiri, ya. Dia perlu dibantu mengoperasikan akan rumah Tuhan yang baik,
tentu saja ada bagian-bagian yang Tuhan siapkan, Tuhan sediakan bagi kita semuanya. Seperti nanti yang akan dibacakan struktur dari kepengurusan gereja, itu saya melihat bagus, ya, bagus sekali, dan itulah yang harus kita dukung. Jemaat harus tahu bahwa apa yang telah ditetapkan nanti sebagai pengurus gereja itu sudah kami doakan, sudah melalui pergumulan doa dan bertanya kepada Tuhan yang sebagai pemilik gereja, yang sebagai kepala, dan Dia merestui akan pembentukan ini. Saya akan bacakan di dalam Kisah Para Rasul 14 ayatnya yang ke-23. Kisah Para Rasul 14 ayatnya yang ke-23. Ya. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat. Sekali lagi, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Nah, inilah yang dilakukan oleh para rasul. Kita tahu para rasul itu adalah ya ke-12 rasul langsung order daripada Tuhan sendiri. Nah, di situ mereka menetapkan, ya, mereka menetapkan akan gembala-gembala tadi. Dan kemudian di sini dikatakan, kemudian juga bukan hanya gembala, tapi juga menetapkan penatua-penatua untuk jemaat. Jadi gembala itu juga didampingi oleh para penatua. Dan nantinya juga kita juga akan melakukan untuk kita berdoa, mendoakan mereka semuanya. Saya bacakan di dalam Kisah Para Rasul 16, ayatnya yang ke-5. Kisah Para Rasul 16, ayatnya yang ke-5 dikatakan, usulan itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, orang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, kemudian Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Kemudian 6, mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Nah, lihat jemaat Tuhan, jemaat pada saat itu juga memilih beberapa orang. Ya, di sini kata nama-namanya mungkin jarang kita dengar, sebab mereka adalah ya tidak terkenal daripada para rasul seperti Yakobus, ya Yohanes, Petrus, dan Matius, dan lain sebagainya. Tapi orang-orang ini adalah merupakan satu kepengurusan dari gereja lokal yang pada saat itu telah dibangun oleh para rasul. Dan itulah supaya mereka itu, ya pelayan-pelayan itu meningkatkan akan keadaan gereja. Gereja seperti ini, mereka itu juga akan menjadi gereja yang dewasa. Nah, lewat daripada bantuan daripada semua pengurus, maka gereja itu akan menjadi gereja yang dewasa, menyenangkan hati Tuhan, ya, tidak memiliki sifat kanak-kanak lagi, meninggalkan semua karakter kanak-kanak, dan kita dibentuk untuk terus menjadi dewasa. Dan kedewasaan itulah yang Tuhan inginkan. Firman Tuhan mengatakan untuk kita semua jemaat Tuhan itu akan menjadi seperti Yesus adanya. Artinya kedewasaan yang penuh seperti Yesus adanya.
Nah, Bapak Ibu sekalian, saya teringat sekali bagaimana keluarga daripada orang-orang Indian yang ada di Amerika di sana, penduduk asli. Mereka untuk mendidik anaknya supaya dewasa, melihat anaknya ini apakah masih kanak-kanak atau dia sudah memiliki kedewasaan. Itu mereka dengan satu cara yang sangat menarik bagi saya. Ya. Orang tuanya, papanya, itu suatu saat dia membawa anaknya ini yang sudah mulai dewasa dan dia mulai mencoba anaknya ini. Mereka berdua berangkat pagi dari rumah, kemudian sampai di tengah hutan. Mereka berdua berjalan menuju ke hutan tertentu. Nah, di sanalah anak ini mulai diuji. Anak ini akan ditinggal di tengah-tengah hutan selama 2 hari 2 malam. Untuk apa? Untuk supaya anak ini apakah bisa survive, apakah bisa berusaha untuk tetap hidup. Nah, harus bisa kalau anak ini dewasa. Ya. Kemudian benar sampai di tengah hutan sore dan sampai di sana kemudian orang tuanya mengatakan, ya kamu ada alat untuk membuat api, ini ada pisau untuk kamu juga mempertahankan diri dan papa akan meninggalkan kamu dan kamu harus bisa melewati 2 hari 2 malam. Nah, anaknya ini juga merasa takut juga ya. Ya, papa, aku akan mempertahankan diriku. Kemudian betul, papanya sore itu jalan balik ke jalan tadi. Nah, anak ini ditaruh di tengah-tengah hutan. Nah, di sanalah dia mulai merasakan sendirian, dia mulai merasakan sudah hampir petang, ya tentu saja hatinya makin takut. Benar, tidak lama lagi sudah gelap gulita, ya bagaimana kalau kita ada di tengah jalan saja, ya di kota kita. Kadang-kadang gelap sekali, apalagi kalau tidak ada lampu penerangan, wow gelap ya. Nah, apalagi di hutan, lebih gelap lagi, mungkin dekat bisa tidak kelihatan. Ya, dia mulai membuat api untuk memanaskan dirinya, tetapi saat dia membuat api, wah banyak serangga, banyak nyamuk yang datang, yang menggigit dia. Wow, dia juga sudah takut, juga terganggu oleh serangga-serangga yang ada. Dia merasa tidak enak, tapi dia harus mempertahankan diri. Belum lagi mulai suara ada serigala, ada binatang buas yang lebih besar lagi. Semuanya dia dengar dan dia mulai ketakutan. Mungkin malam itu dia tidak bisa tidur, ya, mau mematikan lampu, mematikan api, juga dia ketakutan tambah gelap. Tapi dia tetap bertahan di sana dengan ketakutan. Nah, Bapak Ibu sekalian tahu, sebetulnya ayahnya itu tidak pulang. Ayahnya itu ada di balik daripada pohon yang besar. Dia sembunyi di balik pohon besar, dengan matanya dia mengawasi anaknya yang ada di tengah-tengah di sana. Dia melihat, menjaga anaknya. Kalau ada binatang buas, ada binatang yang besar yang mengganggu dia, itu dia akan muncul, akan mematikan, akan melawan, akan binatang yang mengganggu anaknya. Tapi si anak tidak tahu, wah aku sendirian ini, aku harus bertahan 1 malam, kemudian malam kedua, wah tambah
tambah serem lagi. Ya. Tapi lihat, ayahnya tidak meninggalkan dia. Ayahnya terus ada di balik dari semak-semak itu, matanya tidak tidur, selalu menjaga anaknya. Nah, demikian Tuhan kita. Percayalah bahwa Tuhan menjaga hidupmu dan hidup saya. Hidup kita semua, Tuhan menjaganya. Sepertinya kita mengalami sesuatu ujian, ya mungkin itu sakit penyakit, mungkin itu problema berat, susah, menakutkan. Tapi mata Tuhan melihat kepada kita. Mata Tuhan tidak pernah, ya firman Tuhan mengatakan bahwa Allah Israel tidak pernah terlelap. Artinya tidak pernah tidur. Dia menjaga kita, dia melihat kita. Nah, sebab itu Bapak Ibu sekalian, terlebih daripada sore hari ini, semua pengurus yang ada nanti kita doakan, saudara jangan takut. Ya. Apapun pekerjaan saudara yang akan saudara kerjakan nanti, saudara kerjakan dengan sukacita. Ya, bagian-bagian ini banyak sekali, dan saat saudara percaya bahwa Tuhan akan menyertai hidupku, Tuhan akan memberi kemampuan dalam hidupku, dan Tuhan akan menggenapkan semuanya itu untuk kita semuanya. Untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan memakai kita, Tuhan memilih saudara untuk menjadi alat ya dalam gereja Tuhan ini, untuk bersama-sama dengan Ibu Gembala untuk mendewasakan akan jemaat yang ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba kita akan membaca selanjutnya ayatnya yang ke-7. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Nah, di sini adalah imam-imam besar yang ada di sinagoga, gereja-gereja Israel yang kuno itu, ya dia ada beberapa kita tahu yang selalu menentang Tuhan Yesus tersalib. Karena apa? Karena ulah daripada imam-imam itu yang memfitnah Tuhan dengan cara-cara yang macam-macam, sehingga Tuhan dihadapkan ke Pilatus, dihadapkan ke Raja Herodes dan lain sebagainya. Tetapi di sini dikatakan ya, setelah mereka terbentuk ya, orang-orang pilihan daripada Tuhan ini, tua-tua, sekarang kita adalah pengurus gereja, maka gereja Tuhan itu dikatakan semakin hari semakin maju ya. Jumlah murid-murid di Yerusalem semakin bertambah, dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saat ya gereja Tuhan makin maju, makin berkembang, ya tentu saja kebutuhan itu juga banyak, ya keperluan gereja itu juga banyak. Nah, sebab itu gereja lokal itu ada, kita mengadakan ada dana-dana yang perlu dialokasikan ya untuk pembangunan, untuk yang lain-lain ya. Semuanya ada di sana yang disiapkan. Ya, gereja perlu untuk mempersiapkan dalam pelayanan-pelayanan itu. Ya, saya kalau melihat gereja yang ada saat ini dengan warna seperti ini, dengan AC yang ada, ya sejuk, ya nikmat, dan itulah saya mengerti bahwa ada dana ya yang dikeluarkan, ada dana yang disiapkan
Dan sebagai jemaat yang baik, ya tentu saja semua tahu, ya, saat dana diperlukan, kita perlu juga membantu gereja yang memerlukan dana ini. Saudara tahu, firman Tuhan juga mengatakan, di mana hartamu, di situ hatimu. Nah, kalau kita mengasihi gereja kita, ya, dana keuangan kita masukkan dalam gereja, itu tandanya hati saudara ada di sini. Ya, kita tidak perlu banyak bicara. Ya, firman Tuhan, ini Tuhan Yesus sendiri yang bicara. Ya, di dalam Lukas 12 ayatnya yang ke-34. Ya, sama-sama kita baca. Lukas 12 ayat 34, 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini kata-kata daripada Tuhan Yesus. Nah, artinya saat jemaat mengasihi gereja, mencintai gereja, maka saudara mengeluarkan dana, memberikan keuangan untuk gereja Tuhan, untuk jemaat, untuk juga gembala saudara, semuanya itu supaya apa? Supaya jalan baik, supaya jalan indah, semuanya berjalan. Ya. Sekali lagi, di mana harta kita, ya, uang yang kita berikan untuk gereja, maka kita, ya saya sebagai gembala itu bisa menilai siapa-siapa jemaat, apalagi pengurus-pengurus gereja. Ya, saya mengangkat pengurus gereja itu karena mereka mempunyai hati yang mengasihi gereja. Kalau mereka tidak mengasihi gereja, ya mereka medit, mereka seperti itu, ya saya tahu saya tidak akan mengangkat mereka. Tapi saya melihat, ya, gereja kita baik Batu Karang maupun di tempat ini adalah jemaat yang baik, ya, yang mengerti, yang mengetahui dan mau terlibat untuk memberi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, saya ini kan tahun lalu, ya, dalam 2 periode itu kan menjadi bendahara daripada BPN, jadi GSJP seluruh Indonesia. Saya menjadi bendaharanya. Jadi saya tahu pendeta-pendeta, ya, pendeta-pendeta itu juga memberi perpuluhan. Saya juga memberi perpuluhan. Saya kalau melihat almarhum Bapak Andre, itu juga memberi perpuluhan. Dan saudara tahu, ya saya bukan menyombongkan diri, tapi kita berdua, ya jemaat di sini dan Bondowoso, itu yang rutin, yang setia memberi. Dan ya gereja Indonesia GSJP itu kan ada kira-kira 100, ya 100 lebih yang memberi perpuluhan untuk pusat itu tidak sampai 25, ya kebangetan. Ya pikiran saya itu bagaimana mereka mendidik jemaatnya, sedangkan mereka sendiri tidak melakukan apa yang menjadi perintah daripada sinode. Nah, ya saya mengharap mereka juga bisa mendengar, mereka juga bisa mengetahui, mereka bisa merubah untuk konsep pikiran. Apakah mereka menganggap, Pak, jemaat saya kecil, jemaat saya tidak seperti jemaat Bapak. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh membanding-bandingkan. Ya, apa yang telah Tuhan berkatkan, beri persepuluhan untuk sinode. Jangan untuk yang lainnya. Ya kadang-kadang itu ada orang itu
pikirannya sangat berbeda. Masa ya satu gereja yang dinaungi oleh sinode GSJP, ya, seperti kita makan di satu tempat, kemudian kita bayarnya di warung sebelah, ya, seperti sinode menaungi gereja GSJP, tapi kadang-kadang perpuluhannya diberikan kepada sinode yang lain. Nah itu menjadi ketertawaan orang-orang lain itu. Nah, tapi saya percaya jemaat di tempat ini mengerti, ya, di mana kita mendapatkan berkat, ya disinilah kita harus loyal, jangan meniru yang lainnya yang telah saya sebutkan tadi. Bapak Ibu sekalian, saya percaya kita semua anak-anak Tuhan di GSJP Situbondo, itu Tuhan akan memberkati kita semuanya. Saya telah mengalami, saudara, saya mengalaminya, bagaimana berkat Tuhan untuk hidup dari jemaat Bondowoso. Ya sedikit kesaksian, setiap perpuluhan itu saya tayangkan namanya di LCD seperti ini. Supaya apa? Supaya mereka tahu bahwa kami telah menerimanya, telah mengelolanya dengan baik. Dan nama-nama itu ada. Memang jumlahnya tidak perlu. Tapi tanda terima dari A, B, C, kadang-kadang ada NN, ya sebut NN, itu semua ditayangkan ya selama hampir 2 tahun ini. Dan jemaat Tuhan bersuka cita, ya, memang tidak perlu jumlahnya. Nah, saudara ingat waktu Natal, ya, kita akan memperingati Natal itu ada orang Majus yang membawa emas, kemenyan, mur, itu benda-benda mahal semua. Alkitab menulis emas, kemenyan, dan mur. Tapi jumlahnya 1 kilo atau 2 kilo tidak disebut. Ya, tapi yang disebut adalah jenisnya, apa yang dipersembahkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya baru mengerti Tuhan memakai 3 orang Majus datang kepada keluarga Yusuf, Maria, dan Yesus yang masih bayi untuk memberikan persembahan itu. Untuk apa? Untuk biaya mereka pergi mengungsi ke Mesir. Sebab kita tahu bahwa Raja Herodes, dia geram, dia marah. Ternyata ada raja yang baru lahir. Orang Majus dikatakan, ayo kamu pergi ke sana, nanti setelah kamu menyembah, kamu balik, aku akan menyembah juga. Ya, palsu. Ya. Raja Herodes ingin membunuh Yesus yang telah lahir. Tapi orang-orang Majus ini, dia taat kepada Roh Kudus, dia lewat jalan yang lain. Walaupun lebih lama, lebih mahal, ya, mengeluarkan uang lebih banyak, tenaga lebih capek, 2 tahun, kemudian balik lagi, 2 tahun lagi, tambah jalan memutar. Ya, tapi mereka melakukannya. Dan lihat saudara, keluarga Yusuf, Maria, dan Yesus, malam hari itu firman Tuhan mengatakan, mereka pergi. Ya, mereka juga takut. Mereka juga takut dengan ancaman Herodes. Mereka pergi ke Mesir. Mesir itu kota besar, ya, seperti kalau kita ke Singapura, ke Jakarta, seperti itu. Dan mereka tinggal di sana, apakah cuma 1 bulan, 2 bulan? Tidak. Bisa bertahun-tahun. Sebab firman Tuhan mengatakan sampai Herodes mati, baru mereka pulang. Ya mungkin katakan 1 tahun lah. Nah, biaya dari mana?
Ya, mereka itu keluarga Yusuf itu keluarga yang sederhana, tukang kayu. Tapi pergi ke sana perjalanan yang jauh, mereka harus beli keledai paling tidak 3 atau 4 keledai ditunggangi, kemudian barang-barangnya. Yesus yang masih bayi juga perlu barang-barang yang dibawa, perlu beli keledai sampai di Mesir. Apakah tidur di sembarangan tempat? Ya tidak, nyewa rumah mungkin. Bagaimana kalau menyewa rumah 1 tahun, katakan di Singapura? Wah, saya tidak berani ya. Saya harus mengeluarkan uang banyak sekali untuk saya pergi ke Singapura, tinggal di sana selama 1 tahun. Ya tidak punya family, tidak punya apa-apa. Tetapi lihat, Tuhan Yesus ya, itu menyertai kita semuanya. Dia telah mengalami semuanya. Sekali lagi, saat kita siap untuk Tuhan pakai, saat kita mau untuk Tuhan genapkan rencanamu dalam hidupku, seperti Maria, kandungannya dibuka untuk menerima Yesus masuk dalam kandungannya. Tuhan menuntun, Tuhan mencukupkan apa yang diperlukan. Dia tidak membiarkan Maria mengandung, kemudian Yesus lahir, kemudian diancam oleh Herodes, dibiarkan saja, biar ketakutan bersembunyi di mana. Tidak, Tuhan menuntun, Tuhan mau kita juga semua saat kita menggenapkan rencana Tuhan, maka percayalah Tuhan mencukupkan apa yang saudara perlukan. Sekali lagi, saya mengalaminya. Saya mengalaminya. Begitu baik Tuhan. Ya, kadang-kadang saya kalau bercerita itu kepada teman-teman saya di Surabaya, mereka selalu mengatakan, Pak Petrus, Bu Christine baru datang dari Bondowoso. Ya, kita kadang-kadang mengadakan pertemuan gitu ya. Iya, saya baru datang tadi jam 1, sebab saya berangkat jam 7 dari Bondowoso. Ya, kadang-kadang saya harus makan di tengah jalan, jadi sampai di Surabaya siang. Waduh, kalau saya Pak, saya dari Bondowoso pernah dulu ya sampai di rumah 2 hari tidak bisa keluar, capek semua. Dan kita melihat Pak Petrus, Bu Christine seger saja, tidak merasakan capek. Bapak Ibu sekalian, ya kami mempunyai hati, ya kami bekerja dengan hati kami mengasihi jemaat Tuhan, mengasihi gereja Tuhan, dan Tuhan melengkapi apa yang saya perlukan. Ya mobil, walaupun mobil saya lama, tahun 2012, jadi sudah 10 tahun, tapi masih enak. Dan saya membeli itu dengan harga yang murah sekali. Awalnya mobil itu harganya tinggi sekali, mungkin hampir 1 miliar. Tapi saat saya beli 3 tahun yang lalu, harganya lebih rendah dari separuhnya, ya, tidak sampai separuhnya. Nah, Tuhan menyiapkan semuanya. Nah, saya percaya ya kesaksian ini biarlah untuk menggairahkan kita semua. Kita kalau sudah Tuhan memilih dan kita siap, Tuhan melengkapi kita. Tuhan tidak membiarkan saudara sendiri bekerja. Saat Tuhan memberkati pekerjaan Tuhan lewat hidupmu yang memperhatikan gereja, Tuhan juga akan memberkati pekerjaan yang ada di rumahmu, bisnismu, ladangmu, sawahmu, pekerjaan apapun juga yang saudara lakukan pribadi, Tuhan juga memberkatinya. Ya. Sekali lagi, bukan Tuhan memberkati pekerjaan kita rohani saja, tidak.
tapi yang jasmani pun Tuhan akan memberkati. Dan saat ini biarlah firman Tuhan memberikan kekuatan bagi seluruh jemaat GSJB di Situbondo dan juga pengurus semuanya yang ada. Dan sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus, kita menyiapkan akan diri kita untuk menerima perjamuan kudus ini. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus bisa datang ke depan sebelum kita berdoa. Ya, sekali lagi kita menyanyikan Dia Yesus telah mati bagiku. Bagi Dia segala kemuliaan. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Itulah pujian yang kami naikkan Tuhan. Hanya bagi Yesus Kristus yang telah memilih kami, yang telah mencurahkan darah-Nya bagi kami semua. Ampunilah kekurangan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah masa lalu kami Tuhan yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Mulai hari ini Tuhan, Engkau telah menyediakan tubuh dan darah-Mu yang akan menguatkan dan membasuh akan semua kesalahan kami. Terima kasih menguduskan
roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua jemaat katakan amin. Ya, silakan untuk dibagi. Bagi Tuhan, bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta Dia Yesus telah mati lebih dulu. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Baginya semuliaku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Baginya sejarahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kita bangkit berdiri jemaat. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Hanya bagi Engkau Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Kami menyerahkan akan hidup ini ke dalam tangan-Mu. Mulai hari ini Tuhan, Engkau yang akan berdominan atas hidup kami. Engkau akan memerintah akan hidup kami, dan kami jemaat-Mu siap untuk melayani Engkau Tuhan. Apa yang menjadi rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kami semua jemaat-Mu Tuhan. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan, sebab Engkau telah berkorban bagi kami semua. Sekali lagi ampunilah kekurangan kesalahan kami.
dan Engkau yang akan membasuh kami dengan darah Kristus. Bapak Ibu sekalian, saya bacakan 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang telah diberkati Allah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan yang telah diberkati Allah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum darah Kristus dalam nama Yesus Tuhan. Mari kita menyembah Dia, kita memuji Dia, kita memuliakan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya minta Ibu Christine untuk berdoa. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau yang telah berkorban bagi setiap kami. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang sangat besar. Inilah kami, anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Bapa. Kami mengerti rencana-Mu yang besar, rencana-Mu yang indah bagi setiap kami Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu, kami datang menyembah-Mu. Terima kasih Yesus. Sikarabaya rabaya rasikerere kinarabaya rasan. Kiarabaya rasikerere kinarabaya rasikerere kinarabaya rasan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Engkau yang telah memberikan berkat buat kami Tuhan. Sehingga kami mengerti Tuhan bahwa Engkau Allah yang penuh dengan kasih, yang telah berkorban bagi kami. Kalau pada sore hari ini kami boleh memperingati akan korban Kristus di atas kayu salib, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau telah menebus segala dosa kami. Engkau telah menghapus segala hutang dosa kami. Bahkan hukum dosa Tuhan sudah bebaskan buat kami. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Dan kami mau Kau pakai lebih lagi Tuhan
untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi saksi-Mu di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Biarlah melalui setiap kehidupan kami Tuhan, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terlebih dalam pelayanan kami di tempat ini Tuhan, biar kami juga Kau pakai Tuhan, apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu atas setiap kami. Kami mau memberikan hidup kami, hati kami, untuk kami boleh mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi. Terima kasih ya Bapa untuk sore yang indah ini. Kami telah menerima berkat roti dan anggur perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi masalah problema dalam kehidupan setiap kami jemaat-Mu, Engkau Tuhan yang akan menolong kami. Yang sakit sudah disembuhkan, yang mengalami persoalan Tuhan memberikan jalan terbuka, yang mengalami Tuhan hal-hal yang sukar di masa-masa ini, tapi Engkau selalu memelihara kami. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami. Kami naikkan dengan penucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua berkata amin. Silakan duduk. Ya, kita sebentar akan masuk. Kita sama-sama mendoakan semua pengurus gereja yang akan dilantik ya, akan dilantik sebentar. Dan saya mengundang Saudara Kefas untuk membacakan, memanggil nama-nama semua pengurus yang ada, dan nanti jemaat semua juga akan mendoakannya. Ya, silakan Kefas. Koordinator Bapak Chandra Hari. Ya, silakan maju Bapak Chandra. Ya. Ya, di sini. Diakonia Ibu Heni dan Yulia Fang, Ibu Vina dan Ibu Nona. Bendahara Kak Ratna, Bu Eliana, Ibu Yunia Kartika, Ibu Rika dan Ibu Tas dan Ibu Syuing. Pemeliharaan gedung Bapak Adi Wiarto, Bapak Iwan, Bapak Teguh, Bapak Frendi Hartono, pemerhati Bapak Chandra, Bapak Adi Wiarto, Ibu Ailan, Ketua Sel Saudari Arin dan Saudari Livia, dokumentasi Saudari Abi, penilik Ibu Ratna, Ibu Syuing, Ibu Lili. Bapak Stefanus Chandra. Musik Theo. Juan Leonel, BB Yason, Ibu Mona. Youth
atau Komsel Remaja Arin, Saudari Arlin, Saudari Livia, Saudari Desinta, Saudari Ella, Saudari Abi. Sunday Service atau SM, Ibu Susiawati, Ibu Syuing, Ibu Lili, Ibu Ratna, Ibu Kusmiati, kaum wanita, Ibu Lili, Ibu Besyeba, Ibu Rika. Bapak Febri Antoni, Bapak Wahyudi, Bapak Fejang, Bapak Songkian. Ya. Mungkin Bapak Ibu bisa maju paling depan ya, maju paling depan. Kemudian yang baris kedua bisa agak mundur sebab kami nanti akan mendoakan satu persatu. Dan baris ketiga juga bisa agak mundur. Nanti kami dengan Ibu Gembala akan mendoakan Bapak dan Ibu sekalian. Pemain keyboard bisa kembali. Kita akan nyanyikan kornya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Ya, yang LCD bisa mengeluarkan, jadi bisa semua membacanya, memuji semua. Judulnya Aku Hidup Karena Anugerah-Mu. Karena anugerah-Mu, satuku dapat ku banggakan semua karena cinta-Mu. Hidupku pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Yesus pegang erat. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku. Sekali lagi, Yesus pegang erat. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Haleluya. Bapa di surga, itulah doa kami Tuhan. Jangan Kau tinggalkan kami Tuhan. Kalau Bapa yang ada di dunia saja tidak meninggalkan anaknya, terlebih Engkau
Allah Bapa yang mengasihi kami lebih daripada orang tua kami. Engkau akan memegang erat, Engkau memegang tangan kami Tuhan. Kami ulurkan tangan kami hanya kepada Engkau Yesus yang menuntun kami. Kami percaya kami semua akan pengurus yang ada ini adalah bagian daripada tubuh Kristus. Kami sebagai tanganmu, sebagai kakimu, sebagai hatimu, dan kami siap untuk kau pakai sesuai rencana Tuhan, sesuai dengan karunia Tuhan yang telah kau berikan ke dalam kehidupan kami. Engkau telah memberkati setiap pribadi kami Tuhan, dengan kekuatan, kesehatan, dengan berkat finansial juga. Kami akan memberikan semuanya itu untuk Engkau. Kami tahu Tuhan bahwa itu semuanya tidak ada artinya, karena Engkau telah memberikan yang terbaik, yaitu hidup-Mu bagi kami semua. Demikian juga kami menyerahkan pada malam hari ini Tuhan, tubuh, roh, jiwa kami ke dalam tangan-Mu, dan Engkau yang akan berdominan, Engkau akan berkuasa atas semua, akan pengurus yang ada di depan menghadap Engkau Tuhan. Dan biarlah saat ini Engkau yang akan memberkati, memberi kekuatan ekstra, bahkan memberikan kesehatan, memberikan berkat jasmani dan rohani untuk semua pengurus yang ada, yang saat ini siap untuk melayani Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau besar Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Saya mengundang Ibu Marta untuk dapat mendoakan satu persatu. Haleluya, Yesus Tuhan. Oh, dalam nama Yesus Tuhan, yang menjamahnya, memberi kekuatan baru. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau baik Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Oh, Rama Yesus. Rencanamu tergenapi dalam hidup ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Oh, Rama Yesus. Penyertaan Terima kasih Tuhan. dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Zaman ya Tuhan. Syukur. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus. Kasih Tuhan. Holy Spirit, Holy Spirit, comes now, Holy Spirit. Oh Tuhan, Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama
Haleluya Yesus, syukur Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Dalam nama Yesus. Kau Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Syukur Tuhan, syukur Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Kasihnya Tuhan, kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kau memakai karena untuk kewas dalam tanganmu Tuhan. Sampai memakai lo kira para masih dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, penyertaan Tuhan, kekuatan hikmat-Mu Tuhan, Kau limpahkan dalam hamba-Mu ini Tuhan. Siaran harapan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau begitu baik bagi kami semua Tuhan. Seperti firman-Mu mengatakan, Engkau yang akan memberikan kuasa-Mu Tuhan untuk kami semua saat kami siap untuk melayani Engkau. Itulah yang Kau berikan dalam amanat agung-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami percaya mulai hari ini Engkau yang akan menyertainya sampai selama-lamanya. Memberkati pekerjaannya, memberkati keluarganya, memberkati pelayanannya. Hatinya adalah milik-Mu untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita katakan amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. Dan Silakan saudara silakan duduk. kembali, silakan duduk. Saya mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, di mana kita semuanya boleh bersama-sama menikmati perjamuan kudus hari ini yang dilayani oleh Bapak Pendeta Petrus Damasena, dan juga peneguhan berdoa untuk semua kita pelayan Tuhan. Saya yakin ya saudara, walaupun mungkin saudara tidak maju, tidak dipanggil, tapi kita adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang kita hidup di dalam satu kepala dan kita tubuhnya. Kita akan semua bersama-sama bergerak ya, selagi masih ada waktu dan kesempatan. Ya, itu ya. Tuhan berkati Bapak Pendeta Petrus dan Ibu yang sudah datang hari ini. Tuhan akan berkati. Saya serahkan kepada yang pengumuman. Silakan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami atas nama Ibu Gembala beserta Jemaat GSJP mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Petrus dan Ibu Christine atas berkat firman yang sudah disampaikan. Sebelum saya membacakan pengumuman,
Persembahan akan dijalankan, sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan lagu Tuhan Memberikan Nyanyian Baru. Nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi. Puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya akan membacakan kegiatan ibadah kita di minggu ke depan. Hari Jumat, doa malam jam 7. Hari Sabtu, Komsel Remaja jam 5 sore. Minggu, pagi, sekolah minggu jam 9 pagi. Dan sore, ibadah raya jam 4 sore. Adapun yang bertugas sebagai WL adalah Ibu Yis, Singer Ibu Lili dan Ibu Fangfang, Asyar Ibu Heni dan Ibu Meling, Kolektan Ibu Ruth, LCD Saudari Arin, Video Saudara Altan, Musik Bapak Stefanus, Saudara Theo dan Bebe. Dan firman Tuhan dibawakan oleh Ibu Gembala kita. Kita berdoa buat saudara-saudara kita yang berulang tahun, Ibu Kus, dan kita berdoa buat lansia juga, Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, dan kesetiaan senantiasa. Saudara kita yang sakit, anak Bebe. Pengumuman lain tidak ada, kita akan akhiri ibadah kita. Akhir ibadah ada disediakan kotak persembahan bagi saudara yang tergerak, terbeban, bisa memberikan persembahan untuk diisi sebagai kas umum. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Kau Allah yang Besar. Kau Yesus yang selalu membuatku
Saya akan berdoa dan nanti Bapak Petrus akan doa berkat. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Kami berterima kasih Engkau memberikan kesempatan hari ini. Kami boleh bersekutu bersama di dalam tubuh dan darah Kristus. Mari Tuhan, berikan kemurahan kepada kami semuanya. Firman yang sudah kami dengar, kami tahu Tuhan kami adalah tubuh Kristus. Engkau adalah kepala. Oh, di mana kami boleh bersama-sama melayani dan Tuhan akan bersukacita karena Engkau sendiri Tuhan sudah datang, sudah memberikan dirimu, mengorbankan dirimu untuk kami semua Tuhan. Apa yang bisa kami balaskan selain kami mau membalas apa yang bisa kami lakukan Tuhan. Engkau lengkapi kami semuanya, para saudara-saudara yang sudah dipercayakan. Kiranya kami semuanya memiliki hati Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan, untuk membesarkan nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau lengkapi kami Tuhan dengan kasih kemurahan-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, haleluya. Kami saat ini berdoa untuk Ibu Kus yang Kau berikan perpanjangan umur, Kau tambahkan Tuhan kekuatan, kesehatannya. Terima kasih, kami berdoa bagi para lansia yang ada di rumah, yang tidak bisa beribadah bersama-sama. Tetap Engkau memberikan kasih-Mu, oh sehingga mereka boleh tetap memiliki semangat hidup di dalam Tuhan. Terima kasih bagi yang sakit BB, Tuhan akan jamah dan sembuhkan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kau berkati juga hamba-Mu yang sudah melayani ibadah ini. Berikan kesehatan, kekuatan, pelayanannya di Bondowoso. Oh Tuhan, Engkau akan pakai. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Untuk Bapak dan Ibu Petrus, Tuhan berkati. Kami mengucap banyak terima kasih Tuhan. Kami juga tetap berdoa untuk organisasi GSJP yang ada. Tuhan tolong kalau besok kami juga akan mengadakan pertemuan Rakernas yang ada di Prajekan, Tuhan berkati. Juga besok sore di tempat ini ada juga rapat Bamak. Kami tahu Tuhan Engkau memberikan leluasa, COVID sudah reda dan kami semua mau bergerak, mau melayani Tuhan, mau merapatkan apa yang terbaik yang bisa kami kerjakan. Itu termasuk juga jemaat Tuhan yang ada di sini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sekali lagi kami menyerahkan akan seluruh jemaat-Mu di tempat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau telah meneguhkan kami semua. Engkau telah menetapkan kami semua sebagai pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Dan biarlah kami terus akan tertanam kuat di GSJP Situbondo ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan menumbuhkan, Engkau yang akan memberikan kekuatan bagi kami untuk berbuah-buah untuk kerajaan surga lewat hidup kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah berkat-Mu Kau curahkan bagi kami semua Tuhan, yang telah mendengar dan percaya bahwa firman-Mu tergenapi dalam hidup kami. Kalau sebentar kami akan pulang menyertai dalam perjalanan, kami boleh sampai di rumah kami dengan membawa berkat-Mu yang besar. Dan saat ini jemaat Tuhan, angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Yesus Kristus, dan urapan yang baru dari Allah Roh Kudus menjaga hidup-Mu, memberkati keluarga-Mu, memberkati juga pelayanan-Mu, pekerjaan-Mu diberkati, dan juga kesehatan-Mu. Tuhan menjagainya dan memberkatinya mulai hari ini sampai Maranatha. Berkat dicurahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang percaya menerima katakan amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. Ya beri salam satu dengan yang lain.